Banyak orang yang kemudian menyalahkan Mbak Puan padahal mereka tahu Mbak Puan ini adalah PDI Perjuangan. Dan mereka tahu satu-satunya partai yang menolak RUU Pilkada ini adalah hanya PDI Perjuangan. Kita nggak ngerti gitu, kok bisa dialamatkan masalah ini kepada Mbak Puan. Padahal yang bikin gara-gara ini mereka semua ini. Kim plus plus itu. Selamat malam semuanya. Setelah RUU Pilkada batal disahkan DPR, setelah aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah terjadi menolak RUU Pilkada, saya pikir semua orang paham tentang apa yang sedang terjadi di Indonesia. Tapi ternyata di beberapa kolom komentar di sosial media, ternyata ada orang-orang yang menyalahkan Puan Maharani. Saya gak habis pikir gitu ya, di kolom komentar itu ada yang nanya gitu. Jangan pura-pura nggak tahu loh, ketua DPR kan Puan. Nah, gimana? Mbak Puan ini kan dari PDI Perjuangan, memang ketua umum DPR gitu. Tapi kan PDI Perjuangan. Dan posisi PDI Perjuangan jelas adalah satu-satunya partai yang menolak RUU Pilkada. Satu-satunya. Ketika yang lain itu sewenang-wenang, semena-mena gitu ya, PDIP satu-satunya yang menolak. Jadi kalau kalian tanya, ini kan ketua DPR-nya Mbak Puan, jauh masalahnya. Bahasan soal RUU Pilkada ini itu dibahas di tingkat komisi. Mbak Puan kemana? Mbak Puan ketua. Nggak ada di sini. Nggak ada di level komisi. Kenapa Mbak Puan nggak ikut? Nggak bisa. ini saya nggak ngerti gitu. Ternyata ada orang yang nggak paham sampai segoblok itu. Gimana? Bahwa kemudian di sidang paripurna, kemudian Mbak Puan juga tidak terlihat. Ya karena memang Mbak Puan lagi ada tugas DPR, ada tugas di luar negeri gitu. Makanya kemudian digantikan sama Dasko. Sehingga banyak orang-orang, media-media, wartawan kemudian menyimpulkan bahwa yang menginisiasi ini adalah Dasko. Karena Dasko yang mengambil alih peran ketua DPR kemarin gitu, yang memimpin sidang paripurna gitu. Jadi ya tugas Mbak Puan sebagai ketua DPR gitu ya, ya nggak bisa dia kemudian ikut rapat di di komisi gitu, nggak bisa gitu ya. Di tingkat paripurna iya bisa untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan. Tapi kalau kita ngelihat bahwa kemarin ternyata banyak anggota DPR yang tidak hadir, itu salah satunya ya karena Mbak Puan gitu. Sebagai pimpinan PDI Perjuangan di situ, sebagai orang yang disegani oleh semua kader-kader atau anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan, semuanya ya sesuai instruksinya Mbak Puan gitu. Jadi ketidakhadiran mereka ini ya karena memang atas arahan instruksinya si Mbak Puan gitu, bahwa setelah itu ternyata tidak quorum gitu ya, tidak cukup anggota untuk memutuskan atau memulai sidang paripurna, karena salah satunya adalah efeknya Mbak Puan. Memang Mbak Puan lagi di luar negeri, tidak bisa secara langsung memberikan instruksi, tapi jaluran komunikasi itu terus ada gitu. Sehingga kalau ada orang menanyakan, ini kan ketua DPR ini Mbak Puan, berarti ini salahnya Mbak Puan itu. Saya sulit untuk menjelaskan kepada orang-orang yang seperti ini, tapi dalam keyakinan saya memang ya tarkul jawabi alal jahili jawabun, membiarkan atau tidak menjawab kepada orang bodoh itu adalah jawaban terbaik. Tapi karena level kegoblokan mereka kayaknya itu tidak hanya tidak hanya jahili gitu. Ini jahlun murakkab, ini udah levelnya tuh bodoh tiga. Jadi makanya kemudian saya perlu jelaskan bahwa di tengah situasi rapat DPR kemarin untuk membahas soal RUU Pilkada itu di tingkat komisi gitu. Jadi kalaupun misalkan Mbak Puan tidak terlihat dan sebagainya ya karena memang ada acara atau tugas DPR di luar negeri gitu. Jadi di tengah kunjungan ke luar negeri ini Mbak Puan tetap kemudian memberikan respon gitu, karena ya sebenarnya respon Mbak Puan itu cukup di mengerahkan anak buahnya atau kader-kader PDI Perjuangan yang ada di DPR. Sebenarnya itu sudah jauh lebih dari cukup gitu ya. Tapi
Ya karena mungkin banyak orang bertanya, media bertanya di mana Mbak Puan ini, kemana sembunyi, ngumpet di mana. Makanya sampai kemudian di tengah-tengah kunjungan kerjanya itu, gitu ya, di tengah tugas DPR itu, Mbak Puan menyempatkan diri untuk memberikan respon terkait situasi yang ada di DPR. Meskipun sebenarnya ya beliau ini sedang ada tugas lain sebenarnya. Ini urusan yang ada di sini seharusnya gitu ya. Lawang sudah diambil alih sama Dasko kan waktu itu. Ngapain masih Mbak Puan yang harus merespon? Tapi ya begitulah Mbak Puan gitu ya. Seketika dihubungi sama wartawan, ditanya sama banyak orang terkait sikapnya gitu ya sebagai ketua DPR di tengah-tengah kesibukannya di luar negeri, beliau tetap menyempatkan diri untuk bikin video dan merespon apa yang terjadi. Dan bagi saya ini jawaban video ini adalah sebuah jawaban kepada keluarga Jokowi gitu. Karena ya mungkin banyak orang yang tidak paham, mungkin kalian juga sudah nonton videonya dan mungkin nggak paham nih gimana sih maksudnya. Ya karena memang penjelasan Mbak Puan itu sangat-sangat detail dan lengkap gitu ya, di mana Mbak Puan itu menjelaskan DPR itu adalah lembaga negara dan lembaga politik. Itu singkatnya gitu ya. Nah, bagi Mbak Puan, karena DPR ini adalah lembaga negara dan lembaga politik gitu ya, maka DPR harus menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan politik gitu ya. Apalagi kepentingan keluarga, itu jauh itu. Nggak disebutin sama Mbak Puan ya, karena ya kalau disebutin bisa ribet gitu kan. Memang tidak spesifik Mbak Puan menyinggung soal keluarga Jokowi atau Kaisang dan sebagainya, karena mengingat posisinya ketika beliau sedang ada di luar negeri, itu tugasnya melekat dalam dirinya adalah sebagai ketua DPR RI. Jadi nggak bisa kemudian bicara soal politik. Makanya senyinggung-nyinggungnya, senyentil-nyentilnya, Mbak Puan hanya mengingatkan bahwa kita harus menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan politik. Apalagi kepentingan keluarga. Ini nggak ada sih, nggak disebutin gitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Puan itu bagi saya adalah pukulan telak kepada Kaisang, kepada keluarga Jokowi yang selama ini berupaya untuk memaksakan Kaisang maju di Pilkada 2024. Dan kalau seandainya Mbak Puan hari ini atau kemarin ketika rame-rame ini terjadi ada di Indonesia, maka pernyataan Mbak Puan akan jauh-jauh lebih politis. Nggak akan formal kayak gini gitu ya, yang tidak menyinggung-nyinggung soal politik. Seandainya dia ada di Indonesia, pasti akan langsung disebut Kaisang Jokowi pasti. Pasti saya mengira kira-kira begini pernyataan Mbak Puan gitu ya. Ya, untuk DPR seharusnya apa yang terjadi di DPR gitu ya, di tingkat komisi seharusnya tidak perlu terjadi gitu ya. Seharusnya RUU ini tidak perlu dibahas lagi gitu, karena sudah selesai dan bagaimanapun kita harus menghormati MK sebagai lembaga negara. Dalam pernyataan Mbak Puan itu juga disebutkan kita harus menghormati lembaga negara yang lain. Ya maksudnya kalau kita menghormati MK, ngapain bahas RUU Pilkada? Kan nggak ada gunanya. Apalagi keputusan MK itu katanya kan final dan mengikat. Jadi ini adalah bentuk tidak hormatnya orang-orang DPR yang ada di tingkat komisi itu kepada MK gitu. Itu bahasa yang coba disampaikan oleh Mbak Puan dalam kemasan, dalam bentuk bahasa kenegarawanan gitu kan. Seandainya itu bahasa politik, ya kira-kira gitu jawabannya gitu ya. Ini berarti anggota DPR kemarin yang rapat itu tidak menghormati putusan MK. Tempatkan kepentingan negara di atas kepentingan politik, apalagi keluarga, apalagi Jokowi dan Kaisang. Nah, kira-kira gitu. Kira-kira gitu mungkin pernyataan Mbak Puan gitu ya. Tapi ya karena Mbak Puan lagi di luar negeri, nggak bisa bilang seperti itu. Ya makanya saya yang bilang. Tapi setelah itu pernyataan Mbak Puan juga mengapresiasi gitu ya. Ini juga pernyataan-pernyataan yang negarawan gitu ya, tidak politis sama sekali, karena Mbak Puan mengucapkan terima kasih sebagai Ketua DPR RI. Saya mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa, kepada guru besar, akademika, aktivis, dan selebritas tanah air Indonesia yang menyampaikan aspirasi dan memastikan DPR RI ini terbuka untuk semua ruang aspirasi di masyarakat Indonesia katanya. Jadi itu bahasa-bahasa yang negarawan gitu ya, karena harus menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan politik. Tapi kalau itu dalam bahasa politik gitu ya, dalam kalimat-kalimat politis, kira-kira gitu ya, Mbak Puan akan bilang begini, ya terima kasih kepada Reza Harahdian yang pernyataannya sangat menggugah sekali, yang menyinggung satu keluarga.
Tempatkan kepentingan negara di atas satu kepentingan keluarga gitu kan. Mungkin akan nggak gitu pernyataannya. Jadi ya sekali lagi karena Mbak Puan ada di luar negeri, maka banyak orang kemudian berspekulasi sampai di luar batas yang bisa saya toleransi. Karena banyak orang yang kemudian menyalahkan Mbak Puan padahal mereka tahu Mbak Puan ini adalah PDI Perjuangan. Dan mereka tahu satu-satunya partai yang menolak RUU Pilkada ini adalah hanya PDI Perjuangan. Kita nggak ngerti gitu, kok bisa dialamatkan masalah ini kepada Mbak Puan. Padahal yang bikin gara-gara ini mereka semua ini. Kim plus-plus itu. Tapi dengan banyaknya orang-orang yang tidak tahu, kebodohan-kebodohan atau ketidakpahaman soal situasi dan posisi masing-masing partai di DPR RI gitu ya. Ini kemudian dimanfaatkan oleh buzzer-buzzer, oleh para elit gitu ya, untuk dibelokkan dan kemudian disalah-salahkan kepada Mbak Puan Maharani. Padahal ya sekali lagi posisi Mbak Puan sangat jelas di situ adalah ketua DPR RI yang tidak bisa kemudian ikut rapat di tingkat komisi membahas soal RUU Pilkada gitu ya. Dan selain itu pada akhirnya Mbak Puan memberikan satu jawaban atau respon yang sangat-sangat luar biasa tepat sekali ya, meskipun itu tidak memuaskan gitu ya beberapa masyarakat Indonesia karena tidak paham apa yang coba disampaikan oleh Mbak Puan gitu ya, menjelaskan soal posisi DPR, menjelaskan fungsi DPR sebagai lembaga, menghormati lembaga lain, itu kan sangat formal sekali gitu. Kalau kira-kira dibahasakan, kira-kira dijelaskan dengan bahasa politis atau bahasa yang lebih sederhana, ya kira-kira persis seperti video ini. Ya, buat Mbak Puan dan timnya kalau nonton dan kemudian ada tafsir-tafsir saya yang salah, ya semoga dibenarkan aja. Tapi ya dari sini memang kelihatan sekali gitu ya, Mbak Puan itu sangat-sangat hati-hati dalam memberikan pernyataan karena mengingat posisinya sebagai ketua DPR RI dan sedang dalam tugas negara. Jadinya ya pernyataan-pernyataannya itu terbatas, sangat terbatas sekali karena tidak bisa politis gitu. Karena ya kalau ada di luar negeri itu kan ya melekat terus gitu ya. Kalau ada di Indonesia masih bisa tuh. Tiba-tiba lagi di rumah gitu ya, tidak ada terikat dengan dinas atau kerja-kerja DPR, bisa tuh memberikan pernyataan yang lebih politis atau lebih jelas kepada masyarakat Indonesia, terutama kepada orang-orang yang tidak paham soal pokok permasalahannya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.